Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Lelaki yang bernama lengkap Nathan Adiputra itu diam sesaat memperhatikan wajah anak kecil yang memanggilnya. Sosok anak itu mengingatkan pada foto dirinya saat berusia 6 tahun. Pipinya yang cabi, bentuk wajahnya bulat juga memiliki mata yang bening, dan bulu alis yang lebat, sama persis dengan dirinya. Sampai matanya tak berkedip sekalipun, membiarkan otaknya berputar sendiri. Ya Tuhan, anak ini, gumamnya. Perasaannya mulai gelisah. Sedang Tegar masih mengulurkan uang 50-an ribu itu ke arahnya. Tak ingin melihat anak itu menunggu, Nathan mengambil uang itu dari tangan Tegar. Seraya berkata, "Terima kasih ya, Deh. Nama kamu siapa?" Lalu beranikan diri untuk bertanya. "Tegar, Pak." Hanya dijawab singkat oleh anak itu. Diselipkan senyum yang membuat hatinya semakin hangat. Nathan duduk berjongkok mensejajarkan diri, kemudian menatap anak itu dalam. Tiba-tiba gejolak dalam dadanya menguak. Rasa ingin mengenal lebih dekat lagi muncul. Hanya saja, ia ragu untuk mewujudkannya. Dan memilih mengusap rambut anak itu. "Orang tua kamu pasti orang baik. Kamu beruntung, sayang," ucapnya dengan nada parau. Tiba-tiba ia ingin menitikkan air mata. "Bapak kok sedih?" Suara anak itu semakin membuatnya tak karuan. Bayangan di masa lalu hadir bagai dalam mimpi. Sosok anak kecil yang mengusap wajah ibunya, sama persis dengan kejadian yang ia alami. Tegar menyeka matanya yang mulai berair. "Bapak belum makan ya?" "Sudah kok, sayang," jawabnya terbata. "Nak, boleh bapak memelukmu sebentar saja?" pintanya, menatap mata anak itu yang bening. Hanya dalam hitungan detik, Tegar menganggukkan kepala. "Boleh," jawab anak itu, langsung menghambur dalam pelukannya. Nathan bisa merasakan detak jantung anak itu yang juga tak beraturan. Tubuhnya menghangat, entah apa yang sedang dipikirkan. Dari kejauhan, langkah Cantika tercekat kala melihat pemandangan memilukan itu. Anaknya dipeluk oleh mantan suaminya yang tak bukan adalah bapak biologis dari anak itu. Takut, khawatir mendera jeti satu. Hente saja ia tak ada keberanian untuk datang menghampiri mereka. Memilih diam di tempat, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Supaya Nathan tak pernah tahu kalau anak itu adalah anaknya. Ya Allah, tolong lindungi Tegar ya Allah. Tak berhenti mulutnya berucap demikian, sampai pelukan mereka saling terlepas. "Ya sudah, kamu harus kembali ke mamimu. Nanti dicariin, sayang," ucap Nathan menyuruh anak itu pergi sambil mengusap lembut rambut lurus Tegar. "Bapak baik-baik ya." Tegar seneng banget bisa bertemu sama bapak. Tak berapa lama, Tegar mulai melangkah pergi, sambil lambaikan tangan tanda perpisahan mereka. Ya Allah, anak itu mirip sekali sama aku waktu masih kecil. Gumamnya, hanya memandangi kepergian Tegar. "Ah, sudahlah, aku harus cari kosan di dekat sini, biar besok nggak terlambat masuk kerjanya." Nathan diterima bekerja di tempat itu menjadi supir yang antar jemput majikannya. Juga nantinya akan membantu di toko kue itu juga, mengantar catering dan lain-lain. Ia sangat bersyukur mendapatkan pekerjaan itu dan berjanji akan sungguh-sungguh melakukannya. Sedangkan Cantika langsung memeluk anaknya begitu Tegar ada di hadapannya. "Sayang, kamu gak kenapa-kenapa kan?" tanyanya panik juga khawatir. Sampai memeriksa satu persatu anggota tubuh anak itu. Tegar menggeleng. "Enggak kok, Mam. Tegar cuma kasih uang bapak-bapak yang jatuh kok." Cantika menggeleng. "Enggak sayang, kamu gak boleh deket-deket sama orang tadi." Sambil melarang Tegar, yang nampak kebingungan. "Dia itu orang jahat, sayang. Tapi bapak itu baik kok, Mam." Tegar dipeluknya. "Tadi," sahut anak itu, mengungkapkan apa yang dia rasa juga yang dilihat. "Enggak, sayang. Dia itu orang jahat. Pokoknya Tegar harus dengerin Mami." Cantika terpaksa bertindak tegas pada anaknya. Lantaran takut Nathan akan balas dendam pada keluarganya. Termasuk ia dan Tegar. "Iya,
Mam, pukul 8 malam, rumah Samir terdengar lebih ramai dari biasanya. Kedatangan Fajri dan juga bibirnya menjadi salah satu pemicunya. Keduanya datang dengan maksud dan tujuan yang sudah direncanakan. Ingin melamar Andira dan segera menikahkan mereka. Semua berjalan dengan lancar, proses lamaran terbilang sederhana dan singkat. Kedua belah pihak sepakat untuk segera merealisasikan rencana itu. Maaf Fajri, aku gak ingin pesta yang meriah. Aku maunya sederhana dan yang paling penting kesakralannya. Kamu tahu kan, aku pernah gagal dan aku masih belum bisa melupakan kesakitan itu. Pinta Andira, dengan senang hati Fajri menerimanya. Tak ada masalah untuknya, yang terpenting mereka bisa segera bersatu. Izinkan aku menyembuhkan luka itu. Rah, akan ku ganti kenangan buruk di masa lalumu dengan kebahagiaan yang sebenarnya sampai kamu lupa pernah menangis hanya karena satu kebodohan. Ucap Fajri di depan papinya langsung. Terima kasih ya, Fajri. Aku titipkan anakku padamu. Setelah semuanya selesai, Fajri dan bibinya pamit. Tinggallah Samir, istri dan anaknya. Mereka masih berada di ruang tamu, mulai membahas tentang pesta pernikahan itu. Nathan sudah bebas, lebih cepat dari waktu yang ditetapkan hakim. Mungkin ia mendapatkan keringanan di sana. Itulah sekarang kita harus hati-hati. Ucap Samir, sontak membuat wajah istrinya pucat. Teringat kejadian sore tadi di toko kue. Sayang, are you okay? Ujar Samir, menyadari istrinya sedang memikirkan sesuatu. Ya, Dad. Aku baik-baik aja kok. Jawabnya, sedikit gugup. Dad, tadi Aki udah ketemu sama dia. Enggak sengaja di toko kue. Cantika tak bisa melanjutkan kalimatnya. Mendadak jiwanya rapuh. Bayangan kejahatan Nathan dilakukan lagi di keluarganya. Dan yang menjadi ancaman adalah keselamatan anak-anaknya. Samir mendekapnya, menenangkan dirinya lebih dulu. Sebelum melanjutkan ceritanya. Minum dulu, sayang. Ucap Samir menyodorkan segelas air putih untuknya. Apa yang ia lakukan sama kamu? Sayang. Cantika menggeleng. Bukan aku, Dad. Bertegar yang sempat berinteraksi dengannya. Jawabnya jujur. Seketika wajah Samir berubah merah. Sama seperti yang dirasakan oleh istrinya. Ketakutan akan terjadi pada keluarganya. Dia sempat peluk Tegar. Tapi dia nggak ragu kalau Tegar itu anakku. Sambung cantik. Sedikit membuat Samir juga Andira lega. Mereka kelihatan dekat banget, Dad. Mam takut Nathan akan datang bawa Tegar dari kita. Tangis Cantika tak terbendung lagi. Padahal kejadian itu belum tentu terjadi. Ketakutan dalam dirinya tak bisa ia sembunyikan. Sudah ya, Yang. Samir berusaha melakukan apapun untuk menenangkan hati istrinya yang sedang kacau itu. Dedi janji akan perketat lagi keamanan untuk mereka. Di sela obrolan mereka, terdengar dari kamar anak-anak suara teriakan histeris dari salah satunya. Ketiganya buru-buru mengeceknya langsung. Dan ternyata Tegar sedang mengigau. Mata anak itu terpejam, tetapi mulutnya berteriak kencang sekali. Jangan pergi, Dedi. Hiksa nggak mau. Tegar ikut Dedi. Tegar, sayang. Bangun, nak. Samir langsung mendekapnya, membangunkan anak itu. Mam, Dad, Hiks. Setelah sadar Tegar tiba-tiba menangis. Kamu kenapa? Sayang. Tegar mimpi Dedi ninggalin kita, Mam. Tapi bukan Dedi wajahnya. Orang lain. Tegar panggil orang itu Dedi. Terang Tegar membuat ketiganya saling bertatapan.